Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan membuat video tentang pelatihan CPNS, tapi saya akan membuat ulasan berdasarkan beberapa berita yang beredar di kalangan masyarakat tentang hoax mengenai benarkah asam lambung menyebabkan kematian mendadak. Nah, di sini banyak sekali berita-berita, baik itu di media sosial ataupun infotainment yang memberitakan beberapa artis misal meninggal secara mendadak karena asam lambung. Kemudian ada juga tangga kita mungkin ada yang beritanya meninggalnya karena apa? Karena asam lambung, karena MAH, karena GERD gitu. Kemudian ketika mendengar berita itu, saya juga mengamati itu komen-komen di sosial media itu yang ada anxiety tambah parah, tambah takut, tambah tiap malam tidak bisa tidur karena merasa punya penyakit asam lambung, merasa punya GERD, merasa punya MAH, seolah-olah kematian itu datang kapan saja. Padahal mau penyakit apapun, mau orang sehat ataupun sakit, kematian itu juga akan datang kapanpun gitu kan. Hanya saja di sini fokus saya akan membahas isu-isu yang sering beredar di masyarakat yaitu asam lambung menyebabkan kematian. Oke, baik. Eh, Faktanya, kita cek dulu ya. Kita cek, saya ingin menunjukkan beberapa fakta, apakah benar demikian. Karena saya bukan tenaga medis, saya hanya penderita asam lambung, penderita gastritis kronis selama 16 tahun lebih. Dan saya tetap bisa bekerja, saya tetap produktif, saya tetap bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekeliling saya tanpa eh, menjadikan penyakit ini beban yang berat eh, dari hari ke hari. Ya, kalau dibilang separah apa penyakit asam lambung saya atau gastritis kronis saya, ya selama 16 tahun, bahkan beberapa tahun terakhir ini, apabila saya kambuh, saya harus dibawa ke IGD. Obat-obat MAH yang labelnya hijau itu ya, yang ada lingkaran hijau itu kan yang masih level-level rendah, itu sudah tidak ngefek bagi saya. Bahkan lansoprazol, apalagi omeprazol, itu kalau menurut saya tidak terlalu ngefek juga. Ranitidin pun seperti itu, kalau langsung diminum. Makanya ketika saya kambuh, itu ke IGD agar disuntikkan langsung ke lambung ranitidin. Gitu ya. Jadi, tapi saya tidak menganggap itu sesuatu yang membuat saya pesimis. Saya tetap yakin bahwa penyakit ini bisa kita kendalikan. Oke, sekarang karena saya ulangi, karena saya hanya penderita, bukan medis, saya akan menunjukkan bukti-bukti bahwa saya tegaskan bahwa asam lambung tidak menyebabkan kematian secara mendadak, tidak menyebabkan kematian secara langsung. Oke, ini saya ingin share. Nah, di sini saya eh, mencari ya berita di halodoc.com. Ini adalah website kesehatan, bukan abal-abal, bukan website gosip ataupun apapun ya. Di sini disebutkan bahwa media sosial diramaikan dengan hoax. Sudah dibilang hoax loh ya, seputar penyakit asam lambung naik atau GERD. Jadi asam lambung itu penyakitnya tuh turunannya ada banyak ya. Ada yang nyebutnya asam lambung, MAH, GERD, gastritis. Itu semuanya sumbernya adalah asam lambung yang berlebihan. Namun gejala-gejalanya berbeda, akhirnya disebutnya juga berbeda. Kalau GERD itu yang naik sampai ke atas, sampai ke esofagus, namanya GERD. Nah, di sini ada yang menyebut penyakit ini memicu komplikasi berupa gangguan mata, jantung, dan menyebabkan kematian mendadak. Kita cek di sini, kita baca ya. Makanya para Guardian of Galaxy atau para
para penderita asam lambung ini kalau membaca berita jangan di berita gosip. Kalau membaca berita kesehatan ya di web-web kesehatan. Kalau ingin baca artikel tentang penemuan terupdate tentang masalah kesehatan ya di artikel jurnal kesehatan. Jangan termakan hoax, apalagi di era yang komunikasi itu sangat overwhelming ya. Komunikasi sangat berserak di mana-mana. Walaupun mungkin subscriber akun gosip itu sampai puluhan juta, tapi itu tidak menggaransi bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar. Itu ya. Kita cek di sini ya. GERD dan penyakit jantung memang cenderung memiliki gejala yang serupa. Ini hampir sama gejalanya, yaitu nyeri di dada dan sensasi terbakar. Karena gejalanya yang sama, dua penyakit ini saling eh, tertukar. Namun perlu diketahui bahwa asam lambung tidak mempengaruhi jantung dan tidak memicu kematian mendadak. Karena lambung ya letaknya tuh sangat beda dengan jantung ya, jauh lah bahkan ya. Tapi letaknya memang berdekatan, tapi jalurnya tuh nggak ada jalurnya ke situ gitu loh. Nah, di sini karena gejalanya yang hampir mirip, bisa saja orang-orang yang meninggal mendadak itu sebenarnya bukan karena asam lambung, tapi karena jantung koroner atau jantung itu. Nah, komplikasi GERD atau asam lambung itu ya penyakit asam lambung alias GERD. Tapi saya ulangi lagi, jangan bingung ya tentang penyebutan asam lambung, GERD, emah. Itu semuanya sumbernya sama, yaitu asam lambung yang berlebihan. Hanya saja yang membedakan nama-namanya itu adalah gejalanya atau resultnya. Atau ya asam lambung naik bisa mempengaruhi, ada yang naik sampai ke esofagus, ada yang enggak, ada yang cuma melutek di lambung aja gitu ya. Kan beda-beda. Nah, jadi di sini asam lambung alias GERD adalah kondisi yang menyebabkan asam lambung kembali ke kerongkongan. Hal tersebut kemudian memicu sensasi terbakar. Nah, gejala ini setidaknya muncul 2 kali dalam seminggu. Kalau kalau saya dulu seperti ini, tapi ketika saya mengubah pola hidup dan pola pikir, saya setahun hanya kambuh 2 kali. Kenapa saya bilang pola hidup dan pola makan dan pola pikir? Karena asam lambung itu terstimulus tidak hanya berdasarkan apa yang kita makan, tapi apa yang kita pikirkan juga. Ya, kalau kita ketika mendengar tetangga kita meninggal karena asam lambung yang belum tentu kebenarannya, kita sudah mikir, nggak bisa tidur, overthinking, ya asam lambung akan naik, walaupun makannya sudah dijaga, gitu ya. Nah, di sini gejala GERD sering disalahartikan sebagai serangan jantung karena sama-sama memicu nyeri dada. Nah, kedua organ ini, organ yang dimaksud adalah lambung dan jantung, itu memang berdekatan. Tapi itu semua tidak bisa, asam lambung tidak bisa mempengaruhi jantung karena nggak ada jalurnya, gitu ya. Berdekatan tapi tidak ada jalurnya. Anggap saja eh, rumah kita dengan dekat dengan jembatan jalan tol misal. Tapi bukan berarti kita bisa langsung bypass masuk jalan tol kan nggak juga, gitu ya. Seperti itulah eh, analoginya. Anggap saja lambung dengan jantung itu seperti rumah kita dengan jalan tol itu tadi. Dekat, tapi tidak ada jalurnya gitu. Jadi asam lambung tidak mempengaruhi jantung, apalagi masuk jantung dan menyebabkan kematian mendadak. Jangan khawatir, para audiens, karena yang bilang seperti ini pun ternyata juga kalangan akademisi yang mereka tuh belum paham, gitu ya. Banyak teman-teman saya itu, ya maksudnya secara pendidikan juga tinggi, tapi masih beranggapan bahwa asam lambung menyebabkan kematian. Ya jangan disalahkan mereka. Salahkan kita yang bertanya kepada yang bukan ahlinya gitu loh ya. Sudah tahu misal saya adalah guru matematika misal. Ditanyai asam lambung ya nggak cocok gitu loh. Makanya saya hanya mengarahkan untuk membaca untuk literasi, membaca sumber yang apa namanya yang berkompeten, memilih sumber bacaan gitu ya.
Tapi Bapak Ibu, meski tidak menyebabkan uh, tidak mematikan seperti penyakit jantung, GERD sebaiknya tidak diabaikan begitu saja. Jadi harus uh, tarik ulur ya, nggak boleh terlalu santai juga nggak boleh terlalu stres memikirkan itu, gitu ya. Nah ini gejala-gejala asam lambung kalau tidak kita tekan. Bisa kerongkongan kita bisa luka karena tergerus oleh sifat asam dari asam lambung itu. Kemudian kalau luka berarti teriritasi. Karena sifat asam itu korosif ya, bisa menyebabkan luka. Nah, kalau sampai terus-menerus itu jadi kanker esofagus. Nah, kanker ini kan sifatnya berbahaya ya, tapi ini di sini disebutkan pada kondisi parah dan lama ya, secara terus-menerus. Ya, kondisi parah bisa memicu kanker esofagus, tapi tidak semudah itu gitu loh ya. Maksudnya Allah itu menciptakan organ kita tuh tidak selemah itu. Kalau memang sampai sakit berarti kita yang melampaui batas gitu ya. Nah, ini eh GERD dan serangan jantung itu adalah penyakit yang berbeda. Oke. Sekarang saya beritahu salah satu web satu lagi ya. Kalau ini Halodoc, ini Halo Dokter. Nah, di Halo Dokter ini ada yang tanya. Sama ya, kasusnya seperti kita ya. Kalau di lingkungan kita ya. Dok, kemarin tetangga saya meninggal katanya karena GERD. Apakah benar GERD bisa menyebabkan kematian? Saya juga punya penyakit GERD karena tetangga saya meninggal. Saya jadi kepikiran siap malam. Tolong penjelasannya. Ini yang jelasin dokter ya. Nah, untuk menentukan sebab kematian, dokter harus memeriksa sebab. Apalagi kalau di lingkungan tuh katanya tuh tingkat kebenarannya tuh rendah ya. Pemeriksaan tersebut dapat diketahui salah satunya dari anamnesis atau wawancara dengan keluarga terkait dengan keluhan yang dialami pasien sebelum meninggal. Namun menurut saya ya, wawancara dengan keluarga pun bukan cara yang efektif. Nanti saya jelaskan. GERD sendiri merupakan kondisi kelemahan dari otot kerongkongan bagian bawah yang kerjanya tidak optimal. Seorang yang mengalami penyakit asam lambung akan merasakan gejala seperti nyeri ulu hati, dada terbakar, dan lainnya. Nah, penting untuk diketahui bahwa gejala GERD mirip dengan serangan jantung. Kalau orang serangan jantung itu mati mendadak, itu memang banyak penelitiannya dan kejadiannya. Tapi kalau GERD menyebabkan kematian mendadak, itu hampir beritanya hoax. Tapi bukan berarti kita harus menyepelekan GERD atau asam lambung kita ya. Karena ya kita pasti menderita ya ketika asam lambung kita naik ya, ketika kambuh ya. Karena menimbulkan nyeri dada dan ulu hati, kondisi tersebut sering salah diartikan bahwa serangan jantung terjadi seperti GERD. Maka di sini ya. Nah, saya blok. Maka mungkin saja tetangga yang meninggal tersebut karena serangan jantung yang gejalanya mirip dengan GERD. Namun perlu diketahui keluhan asam lambung naik tidak mempengaruhi jantung dan tidak memicu kematian mendadak. Nah, pada nyeri akibat serangan jantung dirasakan memberat, menjalar hingga lengan, leher, dan rahang dan muncul setelah aktivitas fisik. Sedangkan nyeri akibat GERD disertai dengan asam pada mulut tidak dipengaruhi aktivitas fisik serta tidak menjalar. Nah, yang paling aman adalah konsultasi ke dokter spesialis dalam. Nah, tadi saya bilang wawancara dengan keluarga itu juga menurut saya keluarga eh, apa korban, maksudnya keluarga yang dimaksud tadi kan yang meninggal mendadak tadi, menurut saya juga bukan solusi yang tepat karena kalau menurut analisa saya, kenapa asam lambung itu selalu dijadikan kambing hitam kematian mendadak seseorang? Yang pertama, tadi seperti yang dijelaskan di web Halo Dokter dan Halodoc tadi, bahwa gejala asam lambung itu sangat mirip dengan serangan jantung. Dan yang menyebabkan kematian mendadak itu adalah jantung, bukan asam lambung. Jadi, alasan pertama muncul hoax di lingkungan masyarakat tentang asam lambung menyebabkan kematian adalah salah diagnosa gejala. Yang dia itu bisa saja karena jantung, tapi didiagnosa asam lambung.
Karena gejalanya sama, muntah-muntah, nyeri, nyeri ulu hati gitu sama. Itu analisis saya yang pertama. Kemudian analisis saya yang kedua, yang berhubungan dengan mewawancarai keluarga tadi, asam lambung sering dijadikan tameng. Sering dijadikan tameng bagi keluarga yang tidak ingin, ya, yang tidak ingin eh, keluarga yang meninggal itu diketahui penyakit aslinya. Paham ya dari sini? Misal, ternyata yang meninggal itu punya penyakit A. Karena mungkin malu atau tidak ingin diketahui orang banyak, maka ya udahlah kita bilang aja penyakitnya asam lambung. Tapi tanpa mereka sadari, isu yang mereka gulirkan itu justru memperparah keadaan orang-orang yang menderita asam lambung. Nah, karena kita sebagai penderita asam lambung tidak bisa mengontrol isu-isu di masyarakat, maka yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri. Kalau mulai sekarang, setelah melihat video saya, kalau ada berita meninggal karena asam lambung, sudah kita cut off aja, itu berita hoax, itu berita yang salah. Dan saya kasih tahu juga, selain saya membaca dua web ini, saya sudah membaca berpuluh-puluh artikel. Dan saya juga sudah bertanya langsung kepada dokter saya, spesialis penyakit dalam, sebanyak 4 orang berbeda. Ya, saya sudah 16 tahun, pasti saya sudah gonta-ganti banyak dokter ya, spesialis penyakit dalam ya, bukan dokter umum ya, spesialis penyakit dalam. Saya sudah tanya ke 4 dokter ini, saya pastikan semuanya menjawab bahwa asam lambung tidak menyebabkan kematian. Kalau kalian mau percaya omongannya dokter spesialis, spesialis dalam atau tetangga kalian terserah ya. Saya di sini hanya ingin mengedukasi. Karena saya paham betul orang-orang dengan penyakit asam lambung itu dia biasanya ada anxiety, kecemasan berlebihan, dan itu membuat asam lambung kita semakin memburuk, semakin naik. Kambuh yang harusnya nggak kambuh jadi kambuh karena pikiran kita sendiri. Gitu ya. Nah, dan jangan juga goyah apabila berita itu disampaikan orang-orang yang kita anggap berpendidikan, misal yang menyampaikan bu guru atau yang menyampaikan dosen. Oh ya kemarin tetangga saya itu misal ada dosen ya, kayak saya misal, Kemarin tetangga saya meninggal karena asam lambung." Kita kan sudah tahu ilmunya, ya udah, oh gitu aja. Nggak usah berusaha. Kalau Anda mau menjelaskan, silakan dijelaskan, silakan diedukasi. Kalau misal pun nggak, minimal itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Bilang saja, oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu aja. Yang penting kita sudah tahu ilmunya. Dan bahkan ada berita juga penyakit apa namanya? Kalau tidak salah artis selebgram lah ya yang 2 tahun yang lalu kayaknya meninggal, terus sekarang difilmkan itu ya. Itu dia kan kena eh, apa namanya? Cedera sumsum tulang belakang ya. Karena kecelakaan itu loh. Cedera sumsum tulang belakang yang mengakibatkan dia lumpuh. Sumsum tulang belakang itu sangat krusial ya. Dia termasuk bagian dari organ kayak otak gitu loh. Kan ada susunan saraf pokok ya. Susunan saraf pokok kalau saya nggak salah itu. Nah, beliau ini kecelakaan kan, kemudian kena kena sumsum tulang belakangnya, akhirnya lumpuh, kemudian beberapa saat kemudian meninggal. Tapi meninggalnya itu yang tersebar adalah karena asam lambung gitu. Tanpa kita cross check, siapa tahu ada komplikasi gitu ya. Bisa jadi orang yang meninggal itu memang punya asam lambung, tapi komplikasinya nggak di blow up gitu ya. Misal pernah ini tetangga saya dulu sudah lama meninggal. Ya kita biasanya sebagai tetangga kan kadang ada yang tanya, kenapa meninggalnya? Oh, karena asam lambung. Terus ya saya yang merasa punya asam lambung sama dengan Anda semua, merasa overthinking dan lain-lain. Cuma yang saya heran, beliau ini kena asam lambung katanya masih 3 bulan gitu ya. Sedangkan saya udah belasan tahun gitu ya. 3 bulan kena asam lambung sampai transfusi darah gitu. Sampai eh intinya treatment dari dokter itu bukan seperti treatment orang asam lambung gitu loh. Ternyata setelah usut punya usut, ada yang menyatakan ternyata dia jantung bocor gitu. Jadi gini ya, secara psikologis di masyarakat tidak semua keluarga
keluarga yang meninggal itu mau atau terbuka terhadap penyakit sebenarnya yang menimpa korban yang meninggal itu. Makanya mereka terkadang menutupinya dengan alibi asam lambung itu. Itu analisis saya yang kedua. Yang pertama tadi yaitu ya karena gejalanya yang hampir sama dengan eh, hampir sama dengan jantung. Oke, jadi tapi ketika kalian sekarang sudah paham bahwa asam lambung itu tidak menyebabkan kematian mendadak, bukan berarti kalian meremehkan penyakit ini ya. Kita harus tetap positif untuk sembuh, minimal menekan frekuensi eh, kambuhnya. Seperti saya dulu, ketika saya masih mahasiswa ya, dimana kan ya masih remaja, kurang bisa mengatur emosi waktu itu nggak biasa jauh dari orang tua, kemudian harus ngekos, kemudian tugasnya itu beda dengan ketika SMA, kaget lah intinya. Itu hampir setiap bulan saya kambuh. Bahkan pernah suatu saat sebulan 2 kali saya kambuh. Kambuhnya sudah wes kayak setengah mati kalau menurut saya. Kalau bilangnya itu nggak bisa, nggak bisa baring, nggak bisa tidur, nggak bisa bingung, nggak bisa baring, nggak bisa duduk, bingung mau ngapain. Nah, sekarang ketika semakin dewasa, dari yang tiap bulan kambuh, sekarang saya hitung ya. Tahun lalu saya kambuh 1 tahun hanya 2 kali. Tahun ini juga, ini sudah bulan September ya, ini juga 2 kali. Saya nggak bilang saya sembuh total, tapi saya optimis untuk menekan frekuensi eh, kambuhnya. Dengan cara apa? Ada 2 cara. Pola hidup, pola makan atau pola hidup, dan pola pikir. Pola hidup berhubungan dengan apa yang saya makan dan kegiatan apa yang saya lakukan, misal olahraga, dan pola pikir ya seperti tadi, cuek, nggak terlalu mikir sesuatu yang nggak seharusnya dipikirkan, bahkan mengurangi bacaan-bacaan yang tidak penting, mengurangi media-media yang tidak penting. Dan kalau Anda tahu, saya sudah tidak menggunakan Instagram dan Facebook. Karena menurut saya berita-beritanya terlalu banyak sampah ya. Mohon maaf ini agak kasar. Tapi memang itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Kalau ada yang bilang, enggak, itu kamu aja yang baper. Tidak. Sistem 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 otak kita itu fokus ke yang negatif dulu daripada yang positif. Dan pikiran negatif ini akan mempengaruhi produksi asam lambung kita. Contoh ya, kalau kalau Anda tidak percaya bahwa sistem otak kita itu cenderung pay attention pada yang negatif daripada yang positif. Contoh ini ada contohnya misal ketika kita pakai baju mau ke kondangan misalnya dengan outfit kita, suami bilang, kamu cantik, kamu pantas. Keluar, tangga kita bilang, ya ampun kok pantas banget bajunya. Kemudian ketika kita naik Gojek, Pak Gojeknya juga bilang, ya ampun Bu, setelannya bagus loh, sesuai dengan ibu gitu. Kemudian ketika sampai ke kondangan, banyak yang memuji kita. Tapi ada satu orang yang bilang bahwa outfit kamu nggak bagus deh, kayaknya ketuaan, kamu kelihatan gendut. Kita mungkin pikiran kita langsung ngedown, langsung apa iya ya? Langsung mikir, apa aku ganti baju aja ya? Apa aku pulang aja ya? Padahal perbandingan antara yang like dan dislike itu 1 banding 10, anggaplah seperti itu. Komentar-komentar negatif, semakin kita sering membaca komentar-komentar negatif di sosial media, itu juga akan memicu asam lambung. Gitu ya. Kembali lagi saya ingatkan, walaupun penyakit ini tidak membuat kematian mendadak, tapi kita harus optimis untuk sembuh, minimal menekan frekuensi kambuhnya. Dengan cara apa? Di video saya sudah ada dengan cara makan jangan terlalu kenyang, nggak boleh kenyang-kenyang ya. Habis makan tidak boleh berbaring minimal 3 jam. Tidur dengan bantal yang tinggi. Jangan mikir sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Nggak semua masalah di dunia ini harus kita yang menyelesaikan gitu. Nggak usah overthinking. Kalau ada teman datang dengan berita bahwa oh tetangganya baru meninggal karena asam lambung, nggak usah dipikirin karena itu semua tidak benar gitu loh ya. Tapi kalau kita terlalu mengentengkan penyakit ini, nah lama-lama seiring berjalannya waktu mungkin
lebih dari 16 tahun itu bisa terkena kanker esofagus tadi. Kalau kanker kan itu parah ya. Tapi tetap ya tidak secara mendadak itu juga jalannya tuh lama. Seperti saya itu sudah 16 tahun loh saya menderita asam lambung. Dari saya gejalanya dari SMP. Dari SMA awal tuh saya sudah sering tidak masuk karena asam lambung. SMA. SMA saya itu 2007. Saya sekarang 2024. Usia saya sekarang 30 berapa? 33. Dari usia belasan sampai 33. Alhamdulillah saya masih bisa bekerja. Saya tidak menjadi orang yang di atas tempat tidur saja karena keyakinan saya bahwa penyakit ini tuh tidak sebahaya yang kita pikirkan, tapi juga kita tidak boleh meremehkan. Saya tidak meremehkan dengan cara apa? Saya intermittent fasting selama 15 jam. Video intermittent fasting bisa dilihat di channel saya ini ya. Saya intermittent fasting, saya menjaga pola makan, saya olahraga minimal 30 menit sehari, olahraga aerobik, kadang jalan kaki. Ketika saya mengalami obesitas, saya diet. Saya sampai saya pernah untuk bulan lalu saya berhasil menurunkan 12 kilo selama 1 tahun. Karena saya disiplin menjaga makan, olahraga. Itu adalah bukti saya tidak menyepelekan penyakit ini, tapi saya juga tidak overthinking dengan penyakit ini. Jadi medium. Jadi saya meletakkan penyakit ini tuh di tengah-tengah. Nggak terlalu saya khawatirkan, juga tidak terlalu saya remehkan. Ada beberapa teman dosen lain datang dengan berita bahwa tetangganya lagi-lagi kan sering ya kita mendengar tetangganya atau kerabatnya meninggal karena asam lambung. Saya sudah oh, karena saya sudah paham. Jadi jangan jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalau kita sudah punya pemahaman, kita harus yakin, kita punya prinsip. Baik, itu saja insight dari saya ya. Semoga ini bisa menjadi eh, obat ya untuk asam lambung kita semua. Karena asam lambung itu juga dari pola pikir. Mindset itu sangat kuat ya. Saya beberapa kali membaca komentar di video saya tentang asam lambung. Ada yang sampai ingin mati saja gitu kan. Ya Allah, kenapa harus mati gitu loh. Saya 16 tahun masih hidup dan masih optimis untuk menjalani hidup. Saya masih bisa bekerja seperti orang normal biasa saja. 1 tahun kambuh 2 kali, menurut saya normal. Wong pilek aja kita bisa kambuhnya berkali-kali kan dalam setahun kalau cuaca nggak menentu gitu loh. Mikirnya tuh jangan sepesimis itu. Ayo kita bisa. Saya ulangi lagi. Asam lambung tidak menyebabkan kematian, tapi jangan disepelekan. Mari kita optimis untuk sembuh atau minimal menekan frekuensi kambuh. Sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.